Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nanang Rianto dengan nomor induk mahasiswa 501122535. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diskusi 12 dengan tema asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Studi di Min 2 Batam khususnya untuk kelas 4D. Latar belakang pembelajaran terpadu atau tematik sudah diterapkan di berbagai SD atau MI, termasuk Min 2 Batam. Guru perlu asesmen yang mampu menangkap kompetensi siswa secara utuh. Asesmen autentik dipandang relevan karena menilai kemampuan dalam konteks nyata. Tantangan dari asesmen autentik adalah bagaimana asesmen ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tematik khususnya di kelas 4D. Konsep dasar asesmen autentik. Asesmen autentik adalah penilaian yang satu, mengukur kemampuan siswa melalui tugas nyata dan kontekstual. Dua, menilai proses dan produk. Ketiga, berfokus pada integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keempat, selaras dengan konsep asesmen pada materi sesi 12, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesesuaian asesmen autentik dengan pembelajaran tematik. 1. Mengintegrasikan banyak mata pelajaran dalam satu tema. 2. Menekankan pengalaman bermakna. 3. Memerlukan bukti belajar yang komprehensif. Asesmen autentik mendukung dengan cara 1. Menilai kompetensi lintas bidang. 2. Mengamati kinerja nyata siswa. Ketiga adalah memperkuat transfer konsep antar mata pelajaran. Manfaat asesmen autentik bagi pembelajaran tematik. Yang pertama, memberikan gambaran utuh tentang perkembangan siswa. 2. Menguatkan literasi, numerasi, sebagaimana ditentukan dalam asesmen kompetensi minimal. Ketiga, memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman. Keempat, mempercepat identifikasi miskonsepsi. Kelima, membantu keterampilan abad 21, yakni kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Bentuk asesmen autentik yang relevan. 1. Proyek tematik. 2. Portofolio. 3. Observasi sikap dan proses. 4. Penilaian kinerja atau praktik. Kelima, tugas kontekstual. Keenam adalah presentasi dan diskusi. Ketujuh adalah refleksi. Semua bentuk ini sudah pernah saya terapkan dalam berbagai kegiatan di kelas 4D Min 2 Batam. Contoh penerapan di Min 2 Batam, khususnya kelas 4D. Misalnya, tema yang saya ambil lingkungan tempat tinggalku. Asesmen autentik yang digunakan. 1. Proyek peta mini lingkungan rumah. Nah, ini anak-anak membuat peta tentang lingkungan rumah, menggabungkan mata pelajaran IPS atau IPAS dan Bahasa Indonesia. 2. Observasi kerja kelompok saat menyusun peta. Ketiga adalah presentasi hasil peta mini yang telah disusun. Keempat, penilaian sikap berupa tanggung jawab, kerjasama, dan ketelitian. Portofolio per tema hasilnya siswa mampu mengaitkan konsep IPS atau IPAS, Bahasa Indonesia, dan PSBDP secara terintegrasi. Contoh asesmen autentik matematika terintegrasi. Misalnya, temanya hubungan antara gaya dan gerak. Mata pelajaran yang terhubung yakni IPA atau IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia. Tugas autentiknya yakni mengukur jarak lompatan dengan satuan meter. Kedua, mengolah data hasil lompatan teman.
baik dengan cara menghitung selisihnya maupun rata-rata hasil lompatan. Ketiga, menuliskan laporan hasil percobaan. Aspek yang dinilai yakni pengetahuan, bagaimana menggunakan konsep pengukuran secara benar. Keterampilan, yakni melakukan percobaan dan mengolah data. Sikap berupa kejujuran dan kerjasama. Asesmen autentik berbasis PBL atau Problem Based Learning, pengalaman kelas 4D. Menerapkan PBL untuk topik. Mengapa poster kebersihan penting di sekolah? Langkah asesmennya yakni 1. Observasi siswa mencari masalah kebersihan di sekolah. Siswa membuat poster kebersihan. Ini ada integrasi pembelajaran SPDP dan bahasa Indonesia. Ketiga, presentasi bukti masalah dan solusinya. 4. Refleksi proses belajar. Apa dampak dari asesmen autentik berbasis PBL ini? 1. Siswa lebih kritis, artinya mampu membuat solusi berbasis data. 2. Pembelajaran menjadi bermakna karena terkait dengan lingkungan nyata, terutama di sekitar Min 2 Batang. Asesmen autentik untuk AKM Mini. AKM Mini ini kita menyusun asesmen kompetensi minimal berupa numerasi dan literasi. Mengacu pada konsep literasi dan numerasi dalam pengayaan. Contoh, penerapan di kelas 4D. Menafsirkan tabel jumlah kehadiran siswa selama 1 minggu. 2. Menyajikan kembali informasi dalam bentuk diagram batang. Ketiga, menulis penjelasan tentang pola kehadiran. Kompetensi yang muncul, penalaran berbasis data. Kedua, pengambilan keputusan. Ketiga adalah keterampilan komunikasi tulis. Portofolio sebagai alat evaluasi tematik. Jenis portofolio yang pernah saya pakai di kelas 4D. 1. Laporan percobaan untuk mata pelajaran IPA. 2. Gambaran dan diagram topik tematik. 3. Adalah karya poster tema peduli lingkungan. 4. Proyek matematika sederhana. Kelima, refleksi pribadi. Fungsi portofolio. 1. Sebagai dokumentasi perkembangan belajar. 2. Bukti integrasi lintas mata pelajaran. Observasi sikap dalam kegiatan tematik. Aspek yang dinilai. 1. Disiplin, yakni bagaimana anak-anak mematuhi tata tertib dan kedisiplinan. 2. Kerjasama. 3. Kemandirian. 4. Tanggung jawab. 5. Adalah kepedulian terhadap lingkungan. Metode observasi yang digunakan berupa checklist, catatan anekdot, dan penilaian saat diskusi kelompok. Apa hasil yang tampak atau terlihat? Siswa kelas 4D menunjukkan peningkatan dalam kerjasama dan keberanian berbicara. Dampak asesmen autentik terhadap siswa kelas 4D. Yang pertama, siswa lebih aktif dan percaya diri. 2. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. 3. Pembelajaran lebih bermakna karena terkait kehidupan nyata. 4. Penilaian lebih adil karena tidak hanya mengandalkan tes tulis. 5. Guru memperoleh data lengkap untuk perbaikan pembelajaran per tema. Tantangan yang dihadapi adalah asesmen autentik. 1. Waktu penilaian yang lebih lama. 2. Perlu rubrik penilaian yang jelas. 3. Variasi kemampuan siswa dalam kerja kelompok. 4. Kebutuhan dokumentasi yang konsisten. Strategi mengatasi tantangan. 1. Menggunakan rubrik sederhana untuk setiap tugas. 2. Menetapkan jadwal portofolio per tema. 3. Menyeimbangkan tugas individu dan kelompok. 4. Memanfaatkan teknologi seperti foto atau video untuk dokumentasi. Kelima, kolaborasi guru sejawat.
Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari asesmen autentik ini, terutama studi tentang Min 2 Batam khususnya kelas 4D. 1. Asesmen autentik sangat relevan untuk pembelajaran terpadu. 2. Meningkatkan efektivitas belajar melalui pengalaman nyata. 3. Mendukung pengembangan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21. 4. Penerapan di kelas 4D Min 2 Batam terbukti meningkatkan kualitas proses belajar. 5. Guru memiliki data komprehensif untuk merancang intervensi pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Di akhir diskusi ini saya ingin menyampaikan bahwa asesmen autentik bukan hanya alat ukur untuk menilai, tapi jalan untuk membangun pengalaman belajar yang bermakna dan manusiawi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.